Pernahkah kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Mereka meremehkanmu, tidak menghargai usahamu, bahkan berbicara seenaknya seolah kamu tidak memiliki harga diri. Banyak orang mengira bahwa hal seperti ini terjadi karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang jahat. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Seringkali, tanpa sadar kita sendiri, melakukan kesalahan yang membuat orang lain merasa berani menginjak kita. Cara kita berbicara, bersikap, dan memperlakukan diri sendiri sering menjadi sinyal bagi orang lain tentang bagaimana mereka boleh memperlakukan kita. Jika kamu terlalu sering mengalah, terlalu takut mengatakan tidak, atau selalu berusaha menyenangkan semua orang, maka tanpa disadari kamu sedang memberikan izin kepada orang lain untuk meremehkanmu. Dunia ini tidak selalu kejam, tetapi dunia juga tidak selalu lembut. Ia hanya merespons bagaimana kamu menempatkan dirimu. Dalam psikologi sosial, orang cenderung memperlakukan kita sesuai dengan batasan yang kita tunjukkan. Ketika batasan itu tidak jelas, orang akan mencoba melewatinya. Bukan karena mereka selalu berniat jahat, tetapi karena mereka melihat kesempatan. Dalam video ini, kita akan membahas 7 kesalahan yang sering membuat orang lain berani menginjakmu. Jika kamu mengenali salah satunya dalam dirimu, jangan berkecil hati. Kesadaran adalah langkah pertama untuk berubah. Mari kita mulai dari kesalahan yang paling sering terjadi. 1. Terlalu ingin menyenangkan semua orang, people pleasing. Salah satu kesalahan terbesar yang membuat seseorang mudah diremehkan adalah keinginan yang berlebihan untuk menyenangkan semua orang. Kamu selalu berusaha menjadi orang yang baik, selalu membantu, selalu mengatakan iya, dan jarang sekali menolak permintaan orang lain. Pada awalnya, sikap ini mungkin terlihat seperti kebaikan. Namun jika dilakukan tanpa batas, orang lain akan mulai melihatnya sebagai kelemahan. Orang yang selalu berkata iya seringkali dianggap tidak memiliki batasan. Ketika seseorang tahu bahwa kamu akan selalu membantu, mereka mulai menganggap bantuanmu sebagai sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang berharga. Misalnya, ada teman yang sering meminta bantuanmu menyelesaikan pekerjaannya. Awalnya kamu membantu karena ingin menjadi teman yang baik, tetapi lama-kelamaan dia mulai mengandalkanmu setiap saat. Bahkan ketika kamu sibuk, dia tetap meminta bantuan, seolah itu adalah kewajibanmu. Disinilah masalahnya muncul. Ketika kamu terus mengatakan iya, orang lain tidak lagi melihatmu sebagai orang yang baik, tetapi sebagai orang yang mudah dimanfaatkan. Psikologi manusia bekerja dengan cara yang sederhana. Apa yang mudah didapat seringkali tidak dihargai. Ketika kamu terlalu sering mengalah, orang lain mulai terbiasa mengambil keuntungan dari kebaikanmu. Mereka tidak lagi merasa perlu menghormati waktumu, energimu, atau perasaanmu. Menjadi orang baik bukanlah masalah, tetapi menjadi orang yang selalu berusaha menyenangkan semua orang adalah masalah besar. Karena pada akhirnya, orang yang ingin menyenangkan semua orang justru sering kehilangan rasa hormat dari banyak orang. Orang yang dihormati bukanlah orang yang selalu mengatakan iya. Orang yang dihormati adalah orang yang tahu kapan harus mengatakan tidak. Mengatakan tidak bukan berarti kamu jahat. Itu berarti kamu menghargai dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai menghargai dirimu sendiri, orang lain akan mulai belajar melakukan hal yang sama. 2. Terlalu takut mengecewakan orang lain. Kesalahan kedua yang sering membuat seseorang mudah diremehkan adalah rasa takut yang berlebihan untuk mengecewakan orang lain. Kamu selalu berusaha menjaga perasaan semua orang, bahkan jika itu berarti kamu harus mengorbankan kenyamananmu sendiri. Sekilas, sikap ini terlihat mulia. Kamu ingin menjadi orang yang pengertian, tidak ingin membuat orang lain marah, dan selalu berusaha menjaga hubungan tetap baik. Tetapi tanpa disadari, rasa takut ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika seseorang tahu bahwa kamu sangat takut membuatnya kecewa, dia akan memiliki kendali atasmu. Dia tahu bahwa kamu akan mengalah, bahwa kamu akan menyesuaikan diri, dan bahwa kamu akan berusaha keras agar dia tetap senang. Misalnya dalam pekerjaan. Ada rekan kerja yang sering meminta bantuan di luar tanggung jawabmu. Kamu sebenarnya merasa keberatan, tetapi kamu tetap membantu karena takut dianggap tidak peduli atau tidak kooperatif. Awalnya mungkin hanya sekali atau 2 kali.
Tetapi lama-kelamaan, permintaan itu menjadi semakin sering. Bahkan hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu mulai dibebankan kepadamu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang lain melihat bahwa kamu tidak memiliki keberanian untuk mengatakan tidak. Mereka melihat bahwa menjaga perasaan orang lain lebih penting bagimu daripada menjaga batasan dirimu sendiri. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Ketika kamu terlalu takut mengecewakan orang lain, kamu justru mulai mengecewakan dirimu sendiri. Kamu mulai memendam kelelahan. Kamu merasa dimanfaatkan. Kamu merasa tidak dihargai. Tetapi kamu tetap diam karena tidak ingin menimbulkan konflik. Sayangnya, diam tidak selalu membuat keadaan menjadi lebih baik. Justru ketika kamu terus diam, orang lain akan semakin yakin bahwa apa yang mereka lakukan tidak masalah. Mereka akan terus mengulanginya karena tidak pernah ada tanda bahwa kamu keberatan. Hubungan yang sehat sebenarnya tidak dibangun dari ketakutan untuk mengecewakan. Hubungan yang sehat dibangun dari kejujuran dan saling menghargai. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan kehilangan rasa hormat hanya karena kamu sesekali mengatakan tidak. Mereka justru akan melihat bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki prinsip dan batasan yang jelas. Sebaliknya, orang yang marah ketika kamu mulai memiliki batasan biasanya adalah orang yang sebelumnya menikmati keuntungan dari sikapmu yang selalu mengalah. Inilah kenyataan yang sering menyakitkan, tetapi penting untuk dipahami. Tidak semua orang akan senang ketika kamu mulai berubah menjadi lebih tegas. Beberapa orang mungkin akan merasa terganggu, bahkan kecewa. Tetapi ingatlah satu hal penting, tidak semua kekecewaan itu buruk. Kadang-kadang membuat orang lain kecewa adalah harga yang harus dibayar untuk mulai menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain merasa, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jika selama ini kamu selalu mengorbankan dirimu demi menjaga perasaan orang lain, mungkin sudah saatnya kamu belajar menyeimbangkannya. Bukan berarti kamu harus menjadi orang yang egois atau tidak peduli. Tetapi kamu perlu memahami bahwa perasaanmu juga sama pentingnya dengan perasaan orang lain. Ketika kamu mulai berani bersikap jujur tentang apa yang kamu rasakan, orang lain akan mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Mereka akan melihat bahwa kamu bukan lagi orang yang bisa ditekan atau dimanfaatkan dengan mudah. Dan dari situlah rasa hormat mulai terbentuk. Karena orang yang memiliki batasan yang jelas biasanya adalah orang yang paling sulit untuk diinjak. 3. Terlalu sering merendahkan dirimu sendiri. Kesalahan berikutnya yang sering membuat orang lain berani menginjakmu adalah kebiasaan merendahkan dirimu sendiri. Banyak orang melakukan ini tanpa sadar, biasanya dengan alasan ingin terlihat rendah hati atau tidak ingin dianggap sombong. Namun jika dilakukan terlalu sering, hal ini justru bisa mengirimkan pesan yang salah kepada orang lain. Misalnya, ketika seseorang memuji pekerjaanmu, kamu langsung menjawab, itu biasa saja. Atau ketika orang lain mengakui kemampuanmu, kamu malah berkata, saya sebenarnya tidak terlalu pintar. Sekilas kalimat seperti ini terlihat sederhana, bahkan terdengar seperti sikap yang rendah hati. Tetapi jika terus diulang, orang lain akan mulai mempercayainya. Cara kita berbicara tentang diri sendiri sangat memengaruhi bagaimana orang lain melihat kita. Jika kamu sendiri tidak menghargai dirimu, jangan heran jika orang lain juga mulai meremehkanmu. Bayangkan seseorang yang selalu mengatakan bahwa dirinya tidak mampu, tidak penting, atau tidak terlalu hebat. Lama-kelamaan orang lain akan mulai menganggap hal itu sebagai kebenaran. Bukan karena mereka ingin merendahkanmu, tetapi karena kamu sendiri yang terus mengirimkan sinyal seperti itu. Dalam psikologi, hal ini sering disebut sebagai self-positioning, yaitu bagaimana seseorang menempatkan dirinya dalam sebuah interaksi sosial. Orang yang terus-menerus merendahkan dirinya secara tidak langsung sedang menempatkan dirinya di posisi yang lebih rendah. Dan ketika kamu menempatkan dirimu di posisi rendah, beberapa orang akan dengan mudah mengambil posisi di atasmu. Inilah sebabnya mengapa banyak orang baik justru sering tidak dihargai. Mereka terlalu sering mengecilkan diri sendiri, hingga orang lain tidak lagi melihat nilai yang sebenarnya ada pada diri mereka. Perlu dipahami bahwa rendah hati berbeda dengan merendahkan diri. Rendah hati berarti kamu tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Tetapi merendahkan diri berarti kamu menganggap dirimu lebih rendah dari orang lain.
Dua hal ini terlihat mirip, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Orang yang rendah hati tetap menghargai dirinya sendiri. Dia tahu kemampuan yang dimilikinya, tetapi tidak menggunakannya untuk meremehkan orang lain. Sebaliknya, orang yang sering merendahkan dirinya justru tanpa sadar menghapus nilai yang sebenarnya ada pada dirinya. Akibatnya, orang lain pun mulai melihatmu sebagai seseorang yang kurang percaya diri. Dan dalam banyak situasi sosial, orang yang terlihat kurang percaya diri sering menjadi target untuk diremehkan. Bukan berarti semua orang akan memperlakukanmu buruk, tetapi akan selalu ada orang yang mencoba mengambil keuntungan dari sikap tersebut. Karena dunia ini seringkali memperlakukan kita sesuai dengan bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jika kamu terus mengatakan bahwa dirimu tidak berharga, orang lain akan lebih mudah memperlakukanmu seolah kamu memang tidak berharga. Karena itu, penting untuk mulai mengubah cara kamu berbicara tentang dirimu sendiri. Kamu tidak perlu membanggakan diri secara berlebihan. Kamu juga tidak perlu memamerkan kemampuanmu. Tetapi kamu harus berhenti mengecilkan dirimu sendiri. Belajarlah menerima pujian dengan sederhana. Belajarlah mengakui usaha yang telah kamu lakukan. Dan belajarlah melihat nilai yang ada dalam dirimu. Ketika kamu mulai menghargai dirimu sendiri, orang lain akan mulai melihat perubahan itu. Rasa hormat seringkali dimulai dari satu hal sederhana. Bagaimana kamu memandang dirimu sendiri? Jika kamu melihat dirimu sebagai seseorang yang layak dihargai, maka orang lain akan jauh lebih sulit untuk menginjakmu. 4. Tidak memiliki batasan yang jelas. Kesalahan berikutnya yang sering membuat seseorang mudah diinjak oleh orang lain adalah tidak memiliki batasan yang jelas dalam hidupnya. Banyak orang sebenarnya memiliki niat baik. Mereka ingin menjadi pribadi yang ramah, mudah membantu, dan tidak ingin membuat orang lain merasa tidak nyaman. Namun tanpa disadari, sikap ini sering membuat mereka lupa menetapkan batasan yang sehat. Batasan adalah garis tak terlihat yang menunjukkan kepada orang lain sampai sejauh mana mereka boleh memperlakukan kita. Tanpa batasan yang jelas, orang lain tidak tahu di mana mereka harus berhenti. Bayangkan sebuah rumah tanpa pagar. Siapapun bisa masuk dengan mudah, bahkan tanpa izin. Bukan karena semua orang berniat buruk, tetapi karena tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa ada batas yang harus dihormati. Hal yang sama terjadi dalam hubungan sosial. Ketika kamu tidak memiliki batasan yang jelas, orang lain akan mulai mengambil lebih banyak ruang dalam hidupmu. Mereka mungkin mulai mengganggu waktumu, memanfaatkan kebaikanmu, atau menuntut perhatianmu secara berlebihan. Misalnya, ada teman yang sering meneleponmu larut malam hanya untuk mengeluh tentang masalahnya. Awalnya kamu mendengarkan karena ingin membantu, tetapi lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Setiap kali dia memiliki masalah, kamu menjadi orang yang harus selalu tersedia. Atau mungkin ada rekan kerja yang terus menambahkan pekerjaan kepadamu. Bukan karena kamu diwajibkan, tetapi karena kamu tidak pernah menunjukkan batas bahwa kamu juga memiliki tanggung jawab sendiri. Tanpa batasan, orang lain akan mulai menganggap waktumu, energimu, dan perhatianmu sebagai sesuatu yang bisa mereka gunakan kapan saja. Inilah yang sering membuat seseorang merasa kelelahan dalam hubungan. Mereka memberi terlalu banyak, tetapi jarang menerima penghargaan yang sepadan. Masalahnya bukan selalu pada orang lain. Kadang masalahnya adalah kita sendiri yang tidak pernah menunjukkan batas tersebut. Banyak orang takut menetapkan batas karena khawatir dianggap tidak baik, tidak peduli, atau bahkan egois. Padahal kenyataannya, batasan justru membuat hubungan menjadi lebih sehat. Orang yang memiliki batasan biasanya lebih dihormati, bukan karena mereka keras atau dingin, tetapi karena mereka jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa mereka terima. Ketika seseorang tahu bahwa kamu memiliki batasan, mereka akan berpikir dua kali sebelum memperlakukanmu sembarangan. Sebaliknya, ketika kamu tidak pernah menunjukkan batas, beberapa orang akan terus mendorong sampai sejauh mungkin. Ini bukan selalu karena mereka jahat, tetapi karena manusia secara alami akan mencari ruang yang tersedia. Jika tidak ada batas yang terlihat, mereka akan terus melangkah lebih jauh. Belajar menetapkan batas bukan berarti kamu harus menjadi orang yang kasar atau sulit didekati. Batas bisa disampaikan dengan cara yang tenang dan tetap menghormati orang lain. Misalnya dengan mengatakan, "Saya ingin membantu, tetapi saat ini saya juga sedang sibuk."
atau minta maaf, saya tidak bisa melakukan itu sekarang. Kalimat sederhana seperti ini sebenarnya sangat kuat, karena kamu sedang menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai menghargai waktumu, energimu, serta perasaanmu, orang lain akan mulai belajar melakukan hal yang sama. Orang yang memiliki batasan yang jelas biasanya lebih sulit untuk dimanfaatkan. Mereka tidak mudah ditekan, tidak mudah dipaksa, dan tidak mudah diperlakukan seenaknya. Karena pada akhirnya, rasa hormat dari orang lain sering dimulai dari satu hal sederhana. Seberapa jelas kamu menunjukkan batas dalam hidupmu. 5. Terlalu mudah memaafkan tanpa memberikan konsekuensi. Kesalahan lain yang sering membuat orang berani menginjakmu adalah terlalu mudah memaafkan tanpa pernah memberikan konsekuensi. Banyak orang diajarkan sejak kecil bahwa memaafkan adalah tindakan yang baik. Dan memang benar, memaafkan bisa menjadi cara yang sehat untuk melepaskan beban emosi. Namun masalahnya muncul ketika memaafkan dilakukan tanpa batas. Ada perbedaan besar antara memaafkan dan membiarkan orang lain terus menyakitimu. Sebagian orang merasa bahwa dengan terus memaafkan, mereka sedang menunjukkan kedewasaan. Mereka tidak ingin menyimpan dendam, tidak ingin memperbesar masalah, dan ingin menjaga hubungan tetap baik. Tetapi jika seseorang terus melakukan kesalahan yang sama, dan kamu terus memaafkannya tanpa perubahan apapun, maka pesan yang kamu kirim sebenarnya sangat jelas. Pesan itu adalah, apapun yang kamu lakukan padaku, aku akan tetap menerima. Ketika seseorang mengetahui bahwa tindakannya tidak pernah memiliki konsekuensi, dia tidak memiliki alasan kuat untuk berubah. Bahkan tanpa sadar, dia mungkin mulai menganggap bahwa perlakuannya terhadapmu bukanlah masalah besar. Misalnya, ada seseorang yang sering berbicara dengan nada merendahkan kepadamu. Setiap kali hal itu terjadi, kamu memilih untuk diam dan memaafkannya. Kamu berpikir bahwa mungkin dia hanya sedang emosi, atau mungkin dia tidak benar-benar bermaksud menyakitimu. Namun waktu terus berjalan, dan perilaku itu terus terulang. Bukan sekali, tetapi berkali-kali. Dan setiap kali itu terjadi, kamu tetap memilih untuk memaafkan, tanpa pernah menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak bisa diterima. Pada akhirnya, orang itu mulai terbiasa. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa buruk dia berbicara kepadamu, kamu tetap akan memaafkannya. Inilah yang sering membuat seseorang kehilangan rasa hormat dari orang lain. Bukan karena dia terlalu baik, tetapi karena kebaikan itu tidak disertai dengan batas yang tegas. Memang benar bahwa memaafkan adalah tanda kekuatan, tetapi memaafkan tanpa kebijaksanaan bisa berubah menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh orang lain. Orang yang benar-benar menghargaimu biasanya akan merasa tidak nyaman jika mereka tahu telah menyakitimu. Mereka akan berusaha memperbaiki sikapnya. Tetapi orang yang terus mengulangi kesalahan yang sama setelah dimaafkan seringkali menunjukkan satu hal. Mereka tidak benar-benar menghargai batasanmu. Disinilah pentingnya konsekuensi. Konsekuensi bukan berarti kamu harus membalas dengan kemarahan atau dendam. Konsekuensi bisa berupa sikap yang lebih tegas. Misalnya, kamu mulai menjaga jarak, mengurangi interaksi, atau menolak terlibat dalam situasi yang sama lagi. Konsekuensi adalah cara untuk menunjukkan bahwa tindakan seseorang memiliki dampak. Tanpa konsekuensi, kata maaf seringkali hanya menjadi formalitas. Orang mungkin meminta maaf, tetapi tidak merasa perlu mengubah perilakunya. Dalam hubungan yang sehat, memaafkan biasanya berjalan berdampingan dengan perubahan. Ketika seseorang meminta maaf dengan tulus, dia juga berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun jika kamu terus memaafkan tanpa pernah menuntut perubahan, orang lain mungkin mulai menganggap bahwa kamu akan selalu menerima apapun yang mereka lakukan. Itulah mengapa penting untuk memahami bahwa memaafkan bukan berarti membiarkan semuanya terjadi lagi dan lagi. Kamu boleh memaafkan, tetapi kamu juga berhak melindungi dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan memanfaatkan kebaikanmu sebagai alasan untuk terus menyakitimu. 6. Terlalu takut menghadapi konflik. Kesalahan berikutnya yang sering membuat orang lain berani menginjakmu adalah terlalu takut menghadapi konflik. Banyak orang menganggap konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari
dengan segala cara. Mereka berpikir bahwa jika terjadi perbedaan pendapat atau ketegangan, hubungan akan rusak. Karena itu mereka memilih diam, mengalah, atau pura-pura tidak melihat masalah yang sebenarnya sedang terjadi. Sekilas sikap ini terlihat seperti kedewasaan. Kamu terlihat tenang, tidak mudah terpancing emosi, dan berusaha menjaga suasana tetap damai. Namun jika dilakukan terus-menerus, sikap ini justru bisa membuat orang lain merasa bahwa kamu tidak akan pernah melawan. Ketika seseorang tahu bahwa kamu sangat menghindari konflik, mereka akan merasa lebih berani memperlakukanmu semaunya. Mereka tahu bahwa kemungkinan besar kamu tidak akan menegur, tidak akan membantah, dan tidak akan mempertanyakan perlakuan mereka. Misalnya, dalam sebuah percakapan ada seseorang yang berbicara dengan nada merendahkan kepadamu di depan orang lain. Kamu sebenarnya merasa tidak nyaman, bahkan mungkin tersinggung. Tetapi kamu memilih diam karena tidak ingin memperbesar masalah. Kamu berpikir, sudahlah, tidak perlu dipermasalahkan. Namun masalahnya adalah ketika hal itu terus dibiarkan, orang tersebut akan menganggap bahwa perilakunya tidak masalah. Bahkan dia mungkin akan melakukannya lagi di lain waktu. Dia memang bisa menghindari konflik sesaat, tetapi seringkali tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Justru dengan terus diam, kamu memberi ruang bagi perilaku yang sama untuk terus berulang. Banyak orang yang akhirnya merasa diperlakukan tidak adil karena mereka terlalu lama memendam semuanya sendiri. Mereka menahan rasa kesal, menahan kekecewaan, dan menahan perasaan tidak dihargai. Lama-kelamaan perasaan itu menumpuk, dan ketika akhirnya meledak, konflik yang terjadi justru menjadi jauh lebih besar daripada jika masalah itu disampaikan sejak awal. Padahal sebenarnya, konflik tidak selalu berarti pertengkaran. Konflik juga bisa berarti percakapan yang jujur tentang apa yang kamu rasakan. Orang yang berani menyampaikan ketidaknyamanan dengan cara yang tenang seringkali justru lebih dihormati. Mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki keberanian untuk berdiri bagi dirinya sendiri. Misalnya, ketika seseorang berbicara dengan cara yang merendahkan, kamu bisa mengatakan dengan tenang, "Saya kurang nyaman dengan cara kamu menyampaikan itu." Kalimat sederhana seperti ini sebenarnya sangat kuat. Kamu tidak menyerang, tidak memarahi, tetapi kamu menunjukkan bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Orang yang terbiasa menghindari konflik seringkali khawatir bahwa sikap tegas akan membuat orang lain tidak menyukai mereka. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Banyak orang justru lebih menghargai seseorang yang jujur tentang apa yang dia rasakan. Kejelasan seringkali lebih dihargai daripada sikap diam yang penuh ketidakpastian. Selain itu, orang yang tidak pernah membela dirinya sendiri sering dianggap tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya. Dan dalam banyak situasi sosial, orang yang terlihat tidak memiliki perlindungan akan lebih mudah menjadi target untuk diremehkan. Belajar menghadapi konflik bukan berarti kamu harus menjadi orang yang suka berdebat. Bukan juga berarti kamu harus selalu membuktikan bahwa kamu benar. Menghadapi konflik berarti kamu berani mengatakan ketika sesuatu tidak terasa benar. Kamu berani menunjukkan bahwa dirimu juga layak dihormati. Ketika orang lain mulai melihat bahwa kamu tidak selalu diam ketika diperlakukan tidak adil, mereka akan berpikir dua kali sebelum mencoba menginjakmu lagi. Karena pada akhirnya, rasa hormat sering muncul ketika orang tahu bahwa kamu tidak takut berdiri untuk dirimu sendiri. 7. Tidak menghargai dirimu sendiri. Kesalahan terakhir dan mungkin yang paling mendasar adalah ketika seseorang tidak benar-benar menghargai dirinya sendiri. Banyak orang berharap dihormati oleh orang lain, tetapi tanpa sadar mereka sendiri tidak memperlakukan dirinya dengan hormat. Cara kamu memperlakukan dirimu sendiri sebenarnya mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada dunia. Orang lain seringkali belajar bagaimana memperlakukanmu dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jika kamu selalu mengorbankan kebutuhanmu demi orang lain, jika kamu terus membiarkan dirimu kelelahan tanpa istirahat, atau jika kamu terus berada dalam situasi yang membuatmu tidak dihargai, maka secara tidak langsung kamu sedang menunjukkan bahwa dirimu bisa diperlakukan seperti itu. Misalnya, ada orang yang terus bertahan dalam lingkungan yang tidak menghargainya. Dia sering diremehkan,
sering disalahkan, atau sering dijadikan tempat pelampiasan emosi, tetapi dia tetap tinggal dalam situasi itu karena merasa tidak punya pilihan lain, atau karena takut kehilangan hubungan tersebut. Lama-kelamaan, perlakuan buruk itu menjadi hal yang dianggap biasa. Orang-orang di sekitarnya mulai terbiasa memperlakukannya tanpa rasa hormat, karena tidak pernah ada perubahan dari dirinya. Padahal setiap manusia memiliki nilai yang sama. Tidak ada seorang pun yang pantas diperlakukan rendah hanya karena dia terlalu sabar atau terlalu baik. Namun jika seseorang terus bertahan dalam situasi yang merendahkan dirinya, orang lain mungkin mulai percaya bahwa perlakuan itu memang bisa diterima. Inilah sebabnya mengapa menghargai diri sendiri sangat penting. Menghargai diri sendiri bukan berarti kamu harus merasa lebih baik dari orang lain, bukan juga berarti kamu menjadi sombong atau egois. Menghargai diri sendiri berarti kamu memahami bahwa waktumu berharga, energimu berharga, dan perasaanmu juga berharga. Ketika seseorang benar-benar menghargai dirinya, dia tidak akan membiarkan dirinya terus berada dalam situasi yang merusak harga dirinya. Dia tahu kapan harus bertahan dan dia juga tahu kapan harus pergi. Orang yang menghargai dirinya sendiri biasanya memiliki sikap yang lebih tenang tetapi tegas. Mereka tidak perlu berbicara keras untuk dihormati. Kehadiran mereka saja sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki batas yang jelas. Sebaliknya, orang yang tidak menghargai dirinya sendiri seringkali terus mencari pengakuan dari luar. Mereka berharap orang lain memberi rasa hormat yang sebenarnya belum mereka berikan kepada diri mereka sendiri. Masalahnya, rasa hormat dari orang lain seringkali dimulai dari dalam diri. Ketika kamu mulai memperlakukan dirimu dengan lebih baik, orang lain akan mulai melihat perubahan itu. Mereka akan melihat bahwa kamu tidak lagi mudah ditekan, tidak lagi mudah dimanfaatkan, dan tidak lagi mudah menerima perlakuan yang merendahkan. Perubahan ini mungkin tidak terjadi dalam satu hari, tetapi setiap langkah kecil untuk menghargai dirimu sendiri akan membuat orang lain semakin sulit untuk menginjakmu. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar menghargai dirinya sendiri jarang sekali diperlakukan dengan tidak hormat oleh orang lain. Pada akhirnya, ketika seseorang berani menginjakmu, itu tidak selalu hanya tentang mereka. Kadang-kadang itu juga tentang sinyal yang tanpa sadar kita kirimkan kepada dunia. Cara kita berbicara, cara kita bersikap, dan cara kita memperlakukan diri sendiri sering menjadi petunjuk bagi orang lain tentang bagaimana mereka boleh memperlakukan kita. Jika kamu terlalu sering menyenangkan orang lain, takut mengecewakan, merendahkan dirimu sendiri, tidak memiliki batasan, terlalu mudah memaafkan tanpa perubahan, menghindari konflik, dan tidak menghargai dirimu sendiri, maka beberapa orang mungkin melihat itu sebagai kesempatan. Bukan berarti kamu harus berubah menjadi orang yang keras atau egois. Kebaikan tetaplah sesuatu yang berharga. Namun kebaikan yang tidak disertai dengan batas seringkali berubah menjadi kelemahan yang dimanfaatkan orang lain. Belajarlah untuk tetap baik, tetapi juga tegas. Tetap rendah hati, tetapi tidak merendahkan diri. Tetap memaafkan, tetapi tidak membiarkan kesalahan yang sama terus terjadi. Karena ketika kamu mulai menghargai dirimu sendiri, orang lain akan mulai belajar melakukan hal yang sama. Dan pada saat itulah, orang akan berpikir dua kali sebelum mencoba menginjakmu.